Mengapa Merkurius, meskipun dekat dengan bumi, merupakan planet yang paling sulit untuk dijelajahi? Meskipun merupakan planet kedua terdekat dari kita, ia menawarkan tantangan terbesar untuk misi luar angkasa. Namun, apa saja tantangan tersebut? Apakah terkait dengan kedekatannya dengan matahari dan suhu ekstrim, atau struktur geologinya yang unik memengaruhi kesulitan ini? Kebenarannya mungkin mengejutkan Anda. Sebenarnya, Venus adalah planet terdekat dengan bumi. Ya, Anda membacanya dengan benar. Meskipun Mars sering disebut sebagai yang paling mirip dengan planet kita, Venus hanya berjarak 25 juta mil pada titik terdekatnya. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah Mars yang kedua? Faktanya, tidak. Merkurius menempati posisi itu dengan jarak minimal 48 juta mil dari bumi. Sementara itu, Mars rata-rata berjarak 55 juta mil dari kita. Selama perihelion, jarak ini bisa turun hingga 36 juta mil. Tetapi fenomena ini hanya terjadi setiap 26 bulan, membuat Mars lebih jauh daripada Merkurius sebagian besar waktu. Dalam sejarah eksplorasi luar angkasa, Venus adalah target pertama, dicapai pada 1962, Mars menyusul pada 1965, dan Jupiter pada 1973. Merkurius baru dikunjungi pertama kali pada 1974 dengan wahana Mariner. Dalam dekade berikutnya, misi bertambah banyak menuju tepian tata surya, mempelajari planet-planet jauh, asteroid, dan komet. Antara 19 Maret 1974 dan 2007, berbagai ekspedisi meneliti Mars dan raksasa gas, serta benda langit yang lebih kecil. Namun, Merkurius tidak dikunjungi lagi selama 3 dekade. Apakah karena Mariner 10 telah mengungkap semua rahasianya, atau ada alasan lain di balik kurangnya minat ini? Tidak. Pesawat Mariner hanya melakukan 3 kali penerbangan melintas di Merkurius, memetakan kurang dari separuh permukaannya, hanya 40%. Para peneliti menunjukkan minat besar untuk mempelajari dunia yang menakjubkan ini, tetapi ia tetap kurang dieksplorasi justru karena menjadi yang paling menantang di tata surya. Namun apa yang membuat Merkurius begitu sulit dipelajari? Hambatan utama dapat dirangkum dalam 2 faktor kritis, suhu ekstrem dan dinamika orbital. Mari kita mulai dengan kondisi termal. Sebagai planet terdekat dengan sang raja bintang kita, Merkurius menghadapi suhu permukaan yang dapat mencapai 816 derajat 438 derajat. Yang mengesankan, kondisi ekstrem ini merupakan ujian nyata bagi sistem elektronik pesawat ruang angkasa. Karena itu, setiap misi ke Merkurius memerlukan pelindung termal khusus, diposisikan secara strategis di salah satu sisi wahana. Bersama dengan antena komunikasi, pelindung ini menjaga orientasi permanen terhadap matahari, melindungi instrumen sensitif dari panas yang membakar. Tantangan kedua, dan yang lebih signifikan, berasal justru dari kedekatan ini dengan matahari. Seperti kita tahu, benda langit mengerahkan tarikan gravitasi proporsional dengan masanya. Sebagai sumber gravitasi terbesar di tata surya, matahari mempercepat secara drastis setiap wahana yang mendekat. Akselerasi progresif ini mencapai tingkat yang begitu intens, sehingga kontrol trajektori menjadi sangat kompleks. Secara historis, faktor ini bertanggung jawab atas hilangnya beberapa pesawat ruang angkasa. Mengendalikan wahana dalam kondisi ini dengan pendorong konvensional khususnya sulit, mengingat wahana robotik jauh lebih kecil daripada wahana berawak membawa bahan bakar dalam jumlah terbatas. Minimalkan berat pesawat ruang angkasa sebanyak mungkin. Para insinyur selalu berusaha menjaga segala sesuatunya ringan mungkin, karena semakin besar massa pesawat, semakin banyak bahan bakar yang diperlukan untuk meluncurkannya dari permukaan, dan semakin tinggi konsumsi bahan bakar, semakin mahal misi tersebut. Hal yang sangat tidak diinginkan. Dengan anggaran terbatas, setiap gram bahan bakar tambahan pada wahana eksplorasi berarti lebih sedikit ruang untuk instrumen ilmiah, yang pada akhirnya merupakan elemen paling krusial. Selama 3 dekade, para peneliti dan insinyur tidak berhasil mengembangkan metode yang efisien agar wahana dengan sedikit bahan bakar dapat berakselerasi cukup untuk mencapai Merkurius. Realitas ini berubah pada tahun 1995 ketika fisikawan nuklir Chen Huiyan, lulusan MIT, memperkenalkan solusi yang layak dengan teknologi saat itu, sebuah lintasan yang berani. Memanfaatkan pengetahuannya dalam mekanika orbital, Chen Yan merancang rute yang unik. Wahana akan menempuh jarak yang sangat jauh, melewati berbagai planet untuk mengurangi kecepatannya cukup agar tertangkap oleh gravitasi Merkurius. Semuanya dengan konsumsi bahan bakar minimal, alih-alih menempuh jalur langsung. Rute inovatif Chen Huiyan menetapkan perjalanan yang jauh lebih panjang, di mana pesawat ruang angkasa akan mengitari matahari sekitar 15 kali sebelum mencapai orbit Merkurius. Wahana Messenger ditugaskan untuk misi kompleks ini, memanfaatkan bantuan gravitasi dari bumi, Venus, dan Merkurius. Dengan 1 kali terbang lintas di bumi, 2 kali di
Venus dan 3 kali di Merkurius, kecepatan rata-rata Messenger relatif terhadap matahari akan meningkat secara bertahap, tetapi kecepatannya relatif terhadap Merkurius akan menurun. Bagaimana cara kerjanya? Bayangkan mencoba masuk ke dalam kereta dari mobil yang sedang bergerak. Kereta bergerak dengan kecepatan 60 mil per jam di rel yang sejajar dengan Main Street dan akan melewati gudang umum tepat pada pukul 13. Anda siap beraksi, memarkir mobil di sepanjang Main Street. Pada pukul 12.59.30, Anda menginjak pedal gas untuk mengejar kereta. Kendaraan Anda berangkat dari lokasi yang lebih dekat ke gudang umum dibandingkan posisi kereta saat ini. Namun rangkaian kereta api bergerak dengan kecepatan 60 mil per jam ke arah yang sama. Saat mencapai 10 mil per jam relatif terhadap titik awal, kecepatan relatif Anda terhadap kereta turun menjadi 50 mil per jam. Selagi Anda berakselerasi relatif terhadap gudang, kecepatan Anda relatif terhadap kereta berkurang. Secara bertahap mendekat, Anda menyesuaikan akselerasi untuk melintasi gudang tepat pada 60 mil per jam. Pada saat kereta melintas, kecepatan relatif Anda terhadapnya akan menjadi 0, sementara relatif terhadap gudang akan mencapai 60 mil per jam. Secara analog, pesawat ruang angkasa Messenger memanfaatkan bantuan gravitasi planet untuk meningkatkan kecepatan relatif terhadap matahari secara bertahap mendekati orbit Merkurius. Setelah mencapai kecepatan yang sesuai, pesawat mengaktifkan pendorongnya untuk ditangkap oleh gravitasi planet dan mengorbit di sekitarnya. Pesawat ruang angkasa Messenger diluncurkan pada 3 Agustus 2004. Messenger adalah pesawat ruang angkasa kompak dengan lebar hanya 1,3 meter dan berat sedikit lebih dari 1 ton. Dilengkapi dengan pendorong untuk penyesuaian trayektori, pesawat ini memiliki pelindung panas untuk melindungi instrumennya dari suhu ekstrim dan 2 panel surya yang secara mengejutkan juga berfungsi sebagai layar surya. Panel-panel ini membantu memperlambat pesawat akibat angin surya. Radiasi yang dipancarkan matahari menyebar melalui tata surya dan ketika mengenai struktur pesawat memberikan tekanan yang sangat kecil. Meskipun efek ini tidak signifikan untuk sebagian besar misi, dalam kasus Messenger yang perjalanannya panjang dan memakan waktu tahunan, perlambatan bertahap ini memberikan kontribusi yang berharga. Dengan cara ini, para peneliti berusaha menjaga panel surya selalu mengarah ke matahari. Strategi ini memungkinkan pesawat ruang angkasa menghemat sejumlah besar bahan bakar, memperpanjang operasinya. Messenger menjalankan setiap orbitnya dengan presisi, tanpa hambatan besar, melewati bumi, Venus, dan akhirnya melakukan 3 pendekatan ke Merkurius sebelum ditangkap oleh medan gravitasinya. Pada 11 Maret 2011, total lintasan pesawat ruang angkasa ini mencapai sekitar 4,9 miliar mil, menyelesaikan perjalanannya dalam kurang lebih 7 tahun. Setelah memasuki orbit Merkurius, Messenger memulai orbit eksentrik dengan jarak yang bervariasi antara 125 mil hingga 9.320 mil dari permukaan planet. Manuver ini diperlukan karena Merkurius memantulkan panas yang sangat intens seperti cermin surya raksasa. Paparan yang terlalu lama di dekat planet, bahkan dengan perlindungan termal, dapat merusak instrumen sensitif atau, dalam situasi yang paling kritis, menyebabkan kegagalan katastrofik. Radiasi matahari di Merkurius 7 kali lebih kuat daripada di bumi. Itulah sebabnya pesawat ruang angkasa diprogram untuk orbit yang bergantian antara pendekatan dan jarak, memungkinkannya mendingin secara periodik dari panas yang dipantulkan oleh planet. Dalam 4 tahun berikutnya, Messenger mengirimkan ribuan gambar permukaan Merkurius. Data ini sangat penting untuk mengungkap komposisi kimia planet, reliefnya, dan struktur geologis internalnya. Pada 30 April 2015, dengan bahan bakar yang habis, para ilmuwan memilih untuk menabrakkan pesawat ruang angkasa ke Merkurius. Demikianlah berakhir salah satu misi paling relevan dalam eksplorasi ruang angkasa. Di antara temuan Messenger, yang menonjol adalah bukti dalam gambar yang menunjukkan adanya es di kutub Merkurius. Saat ini, ESA dan JAXA bergabung dalam misi baru yang bertujuan untuk mengkonfirmasi secara definitif apakah ada air di planet tersebut. Ini adalah misi Bepi Colombo yang diperkirakan akan mencapai orbit Merkurius pada tahun 2025. Tapi mengapa begitu menantang untuk mencapai Mars? Setelah Bumi, planet merah ini adalah yang paling cocok untuk menerima kehidupan manusia. Badan antariksa besar, termasuk SpaceX dan NASA, sudah merencanakan untuk mengirim generasi baru penjelajah ke tetangga kosmik kita, tetapi pencapaian ini belum terwujud. Mengapa Mars menjadi tantangan yang begitu besar? Mari kita jelaskan. Pada tahun 60-an, selama perlombaan antariksa, NASA melakukan 6 misi bulan yang berhasil, mendaratkan 12 astronot di permukaan bulan. Mempertimbangkan pencapaian bersejarah ini, ditambah dengan perjalanan antariksa yang sering dan tinggal lama di
Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS). Mungkin terlihat bahwa mengirim manusia ke Mars adalah sesuatu yang bisa dilakukan saat ini. Namun, bahkan pada tahun 2022, kedatangan manusia pertama di planet merah masih terasa seperti mimpi yang jauh. Sains dan teknologi menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan ini merupakan salah satu tantangan terbesar yang pernah dihadapi dalam sejarah eksplorasi antariksa. Hambatan utama yang menjadi sumber hampir semua masalah lainnya sederhana: jarak. Mars sangat-sangat jauh. Kita melihat astronot sering melakukan perjalanan ke luar angkasa menuju ISS. Sebelumnya, kosmonaut mencapai stasiun Mir dengan pesawat Soyuz, dan sekarang taikonaut Cina sering mengunjungi stasiun luar angkasa Tiangong. Banyak yang membayangkan bahwa tujuan antariksa ini berada pada jarak yang sangat jauh. Namun kenyataannya stasiun-stasiun ini mengorbit bumi hanya pada ketinggian beberapa ratus kilometer. ISS misalnya mempertahankan orbit setara dengan jarak antara Madrid dan Almeria, sekitar 400 kilometer. Wilayah ruang angkasa yang sering dikunjungi manusia terletak di zona yang disebut orbit bumi rendah, secara teknis dikenal sebagai LEO, Low Earth Orbit. Sementara itu, perjalanan berawak ke bulan membutuhkan penetrasi melebihi wilayah orbital ini, karena jarak rata-rata ke satelit alami kita adalah sekitar 380.000 kilometer, sekitar 1.000 kali lebih jauh daripada orbit LEO. Setelah peluncuran, wahana antariksa beserta awaknya memasuki orbit bumi, sedangkan perjalanan ke bulan dalam misi Apollo dapat diselesaikan dalam 3 hari. Namun, Mars menawarkan tantangan yang sama sekali berbeda. Perjalanan ke planet merah memerlukan transisi dari orbit geosentris, berpusat di bumi, ke heliosentris, berpusat di matahari, yang merupakan lompatan besar dalam hal jarak antariksa. Variasi orbital menyebabkan jarak bumi Mars berfluktuasi dalam batas tertentu, dengan pendekatan terdekat sekitar 55 juta kilometer. Keselarasan yang menguntungkan ini terjadi setiap 26 bulan dan hanya berlangsung beberapa minggu. Nilai-nilai ini jauh lebih besar dibandingkan misi berawak antariksa manapun yang pernah dilakukan. Sebagai perbandingan, jarak maksimum ke Mars setara dengan 1.000 kali jarak bumi bulan dan sekitar 1 juta kali jarak antara permukaan bumi dengan orbit LEO biasa. Secara sederhana, satu ekspedisi Mars setara dengan 1 juta perjalanan pulang pergi ke Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) tanpa perlu parameter lainnya. Data tentang jarak Mars ini sudah memberikan gambaran yang jelas tentang betapa besarnya tantangan tersebut. Untuk pemahaman yang lebih baik tanpa membahas sistem propulsi atau mekanika orbital, mari kita bandingkan 2 skenario: misi orbital bumi dengan 1 astronot dan ekspedisi bulan dengan 3 awak. Hanya menganalisis angka-angka dasar. Semuanya berawal dari misi bersejarah Mercury 6, misi orbital pertama program Mercury pada tahun 1960-an yang dipimpin oleh John Glenn. Untuk misi ini digunakan roket Atlas setinggi 29 meter dengan berat 120 ton yang mampu membawa muatan 1,2 ton ke orbit bumi pada ketinggian 200 km. Di dalamnya terdapat kapsul Mercury dengan 1 astronot yang bertahan di luar angkasa selama 5 jam. Sekarang bayangkan perbedaannya ketika menargetkan bulan yang 1.000 kali lebih jauh. Pada misi Apollo 17, misi terakhir ke bulan, gabungan modul komando, servis, dan bulan dengan total berat 50 ton didorong oleh roket raksasa Saturn V setinggi 110 meter dan berbobot 3.000 ton. Misi ini berlangsung selama 12,5 hari dengan 2 astronot menjelajahi permukaan bulan selama 3 hari, sementara astronot ketiga tetap berada di orbit. Di sini terlihat lompatan monumental yang diperlukan untuk mencapai dunia lain. Muatan yang dibawa melonjak dari 1,2 ton menjadi 50 ton dan berat roket dari 120 ton menjadi 3.000 ton. Sekarang mari kita rancang misi ke Mars. Dengan 6 astronot mempertimbangkan jendela peluncuran tahun 2037, dibutuhkan 174 hari untuk pergi dan 201 hari untuk kembali, ditambah 539 hari di planet tersebut, total 914 hari, hampir 2,5 tahun. Masa tunggu yang panjang ini penting untuk menyelaraskan posisi Mars dan bumi, serta meminimalkan konsumsi bahan bakar, menghindari pengiriman ratusan ton muatan tambahan. Kontrasnya menakjubkan, selain menggandakan jumlah kru, durasinya akan 73 kali lebih lama daripada misi bulan terpanjang, membutuhkan pasokan dan logistik dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Sekitar 150 kali lebih banyak sumber daya akan diperlukan. Namun, perjalanan antariksa yang lebih panjang membutuhkan perlindungan yang lebih besar bagi kru dari radiasi, solusi yang sebagian dicapai dengan meningkatkan massa pesawat ruang angkasa. Sampai saat ini, tantangan ini masih belum memiliki solusi definitif. Komplikasi lain dari perjalanan yang berkepanjangan adalah
kegagalan peralatan yang tidak dapat dihindari. Keandalan sistem perlu ditingkatkan secara signifikan. Alternatifnya sangat penting untuk membawa suku cadang yang akan membutuhkan pesawat kargo dengan berat tambahan. Sementara di ISS dimungkinkan untuk mengisi ulang suku cadang ketika terjadi kegagalan. Alternatif ini tidak akan layak dalam misi ke Mars. Semua yang mungkin rusak harus diperbaiki atau diganti dengan komponen yang tersedia di kapal. Jumlah bahan bakar yang sangat besar untuk satu ekspedisi. Kita tahu bahwa menghentikan kereta api jauh lebih menantang daripada mengerem truk karena masanya yang lebih besar membutuhkan waktu lebih lama untuk melambat. Mengirim muatan lebih besar ke Mars tidak hanya membutuhkan lebih banyak bahan bakar untuk mendorong pesawat ke sana, tetapi juga bahan bakar tambahan untuk pengereman saat tiba, belum lagi yang diperlukan untuk perjalanan pulang. Diperkirakan akan membutuhkan ratusan ton propelan yang perlu diangkut ke Mars dengan cara tertentu. Beberapa peneliti menyarankan menggunakan sumber daya Mars seperti mineral dan gas dari bawah permukaan untuk memproduksi bahan bakar secara lokal. Namun, belum ada sistem yang mampu melakukan proses ini yang berhasil diuji hingga saat ini. Selama kita belum membuktikan kelayakan pendekatan ini, satu-satunya alternatif kita adalah membawa semua bahan bakar yang diperlukan, baik untuk pergi maupun pulang. Dalam perhitungan akhir, misi ke Mars akan membutuhkan antara 450 hingga 250 ton propelan. Ini adalah jumlah yang mengesankan ketika kita mempertimbangkan bahwa ISS beratnya sekitar 420 ton, sementara kendaraan seperti pesawat ulang-alik hanya mampu membawa 15 hingga 25 ton keluar angkasa, bervariasi tergantung ketinggian orbit. Ariane 5 di sisi lain memiliki kapasitas untuk membawa sekitar 20 ton ke orbit bumi rendah. Hal yang sama berlaku untuk roket Rusia Proton dan pesawat paling canggih pada masanya. Mengangkut semua bahan bakar ini akan membutuhkan setidaknya 10 misi. Jelas oleh karena itu, bahwa satu pesawat ruang angkasa saja tidak akan cukup untuk perjalanan ke Mars. Dibutuhkan beberapa peluncuran dengan roket yang setara atau lebih kuat dari legendaris Saturn V tahun 1960-an untuk merakit sistem propulsi, tangki bahan bakar, modul habitat, dan pesawat lainnya di luar angkasa. Komponen-komponen ini perlu dikirim secara terpisah dan sebelumnya diikuti oleh pesawat berawak yang akan menjadi yang terakhir berangkat. Mempertimbangkan berbagai faktor, diperkirakan dibutuhkan sekitar 10 peluncuran dengan roket setara Saturn V. Perlu diingat bahwa selama program Apollo, hanya 9 Saturn V yang dikirim ke bulan. Saturn V dipensiunkan setelah program Apollo, tetapi masih memegang gelar sebagai roket operasional paling kuat yang pernah dibangun, dengan kemampuan untuk menempatkan lebih dari 120 ton ke orbit rendah dan mengirim 50 ton ke bulan. Roket ini dikembangkan secara eksklusif untuk mencapai tujuan tersebut pada masanya. Saat ini, satu-satunya roket yang berpotensi melampaui Saturn V adalah SLS, Space Launch System, yang menjanjikan kinerja serupa atau sedikit lebih baik. Efek mikrogravitasi selama 539 hari sangat memengaruhi tubuh manusia, faktor yang sangat kritis ketika tiba di planet di mana tidak ada kemungkinan penyelamatan. Kapal-kapal yang digambarkan dalam film dengan modul-modul luas dan silindris yang berputar untuk mensimulasikan gravitasi masih belum menjadi kenyataan. Karena itu, para astronot dalam misi ke Mars akan menghadapi mikrogravitasi selama seluruh perjalanan tanpa kepastian bagaimana proses readaptasi mereka saat tiba di planet merah tersebut. Dari sudut pandang psikologis, 2,5 tahun merupakan periode yang sangat panjang. Bumi akan menyusut menjadi sekadar titik cahaya di langit, hampir tak terlihat selama perjalanan dan di malam-malam Mars. Awak akan hidup dalam pengurungan permanen, di ruang terbatas, di bawah stres intens, dan tanpa kemungkinan dialog lancar dengan keluarga serta teman di bumi. Perlu diingat bahwa, bahkan dengan kecepatan cahaya, batas kosmik, sinyal radio akan membutuhkan sekitar 8 menit antara setiap komunikasi. Luasnya ruang angkasa akan membuat percakapan real-time antara Mars dan bumi mustahil. Selain tantangan-tantangan ini, ada banyak hambatan teknis, teknologis, dan operasional dalam membawa manusia ke tujuan yang begitu jauh. Ini akan menjadi pengalaman baru bagi umat manusia. Berbulan-bulan terpapar mikrogravitasi dan radiasi ruang angkasa dalam. Dan bahkan setelah tiba, rintangan akan tetap ada. Para penjelajah akan terkurung 24 jam sehari
matahari dalam modul yang mungkin lebih kecil dari kapal mereka sendiri. Meski ada antusiasme sebagian orang terhadap teknologi saat ini untuk perjalanan antariksa, realitas Mars akan terbukti jauh lebih kompleks. Menurut para ahli, kita belum siap. Kendala dan kompleksitas yang terlibat dalam perjalanan antar bintang masih signifikan dan sulit diatasi. Meskipun kita sudah memiliki dasar teknologi yang diperlukan untuk pencapaian tersebut, yang kita butuhkan adalah sumber daya finansial yang memadai dan jadwal yang terstruktur dengan baik untuk melaksanakan rencana-rencana ini. Menurut proyeksi NASA, dengan menggunakan pengetahuan ilmiah dan inovasi teknologi saat ini, umat manusia bisa mencapai Mars dalam abad ini. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa jalan yang harus ditempuh lebih panjang dari yang terlihat, sementara para visioner percaya bahwa tonggak sejarah ini bisa dicapai dalam beberapa dekade saja. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda yakin kita akan segera kembali ke bulan, atau masih banyak tantangan teknis yang harus dihadapi? Bagikan pemikiran Anda di bagian komentar video ini. Tapi bagaimana dengan Jupiter? Mengapa kita belum mengungkap misteri internalnya? Raksasa gas ini adalah planet yang paling banyak dipelajari di tata surya kita, dengan 9 misi luar angkasa yang pernah mengunjunginya sepanjang sejarah. Namun hingga saat ini, hanya satu penyelidikan yang berhasil menembus atmosfernya yang padat untuk mengumpulkan data tentang komposisi internalnya. Apa kesulitan dalam mendarat di Jupiter? Apa yang tersembunyi di kedalamannya? Tantangan kecepatan. Meskipun merupakan planet kelima dari matahari, perjalanan ke Jupiter tidak serumit yang disarankan oleh jaraknya. Ini karena masanya yang sangat besar, yang menghasilkan gaya gravitasi yang kuat. Karakteristik ini memudahkan pendekatan pesawat luar angkasa yang secara alami tertarik ketika memasuki sphere of influence-nya. Namun, keuntungan yang sama berubah menjadi hambatan. Meskipun mencapai Jupiter relatif sederhana, membentuk orbit yang stabil di sekitarnya jauh lebih kompleks. Misi bersejarah Voyager pada tahun 1979 membutuhkan 1.546 hari untuk mencapai planet tersebut. Untuk menempuh jarak itu, pesawat luar angkasa harus mencapai kecepatan yang sangat tinggi. Begitu tingginya sehingga membuatnya tidak mungkin bertahan di orbit Jupiter dan akhirnya melanjutkan perjalanannya melalui ruang angkasa. Agar sebuah pesawat ruang angkasa dapat memasuki orbit di sekitar sebuah benda langit, sangat penting untuk mengontrol kecepatannya dengan presisi. Jika terlalu cepat, ia akan lolos dari medan gravitasi. Jika terlalu lambat, ia akan tertarik tanpa bisa dihindarkan ke arah permukaan. Voyager, misalnya, bergerak terlalu cepat untuk ditangkap oleh gravitasi Jupiter dan tetap berada di orbitnya. Diperlukan penggunaan pendorong untuk secara bertahap mengurangi kecepatannya. Namun, pesawat Voyager tidak memiliki sistem semacam itu. Misi-misi berikutnya, bagaimanapun, telah memasukkan mekanisme seperti itu untuk memperlambat dan menstabilkan diri di sekitar planet raksasa tersebut, memenuhi kriteria yang diperlukan untuk kedatangan yang sukses. Secara umum, perjalanan ke planet lain di tata surya membutuhkan konsumsi energi yang sangat tinggi. Penggunaan energi untuk mencapai orbit Jupiter dari bumi sebanding dengan yang diperlukan untuk mengangkat pesawat dari permukaan bumi ke orbit rendah. Meskipun demikian, teknik bantuan gravitasi dapat digunakan untuk mengurangi energi yang diperlukan saat peluncuran. Meskipun metode ini memperpanjang durasi misi secara signifikan, mengharuskan pesawat ruang angkasa dilengkapi dengan sistem pembangkit energi berkelanjutan, seperti panel surya atau sumber termonuklir, untuk menopang perjalanan yang lebih lama. Tantangan yang lebih besar adalah tidak adanya permukaan padat di Jupiter karena sifatnya yang berupa gas. Ada transisi bertahap antara atmosfernya dan lapisan dalam yang cair, tetapi tekanan atmosfer begitu kuat sehingga setiap pesawat yang mencoba masuk ke dalamnya akan hancur dan terurai. Selain itu, radiasi ekstrem di sekitar planet dengan partikel berenergi tinggi menambah risiko tambahan bagi peralatan apapun yang mendekat. Misalnya pesawat luar angkasa Galileo tetap berada di orbitnya untuk waktu yang lama, terpapar pada tingkat radiasi yang jauh melebihi batas yang diperkirakan dalam desainnya. Paparan ekstrim ini menyebabkan serangkaian kegagalan teknis dan kerusakan yang disebabkan oleh kerusakan kumulatif radiasi. Eksplorasi pertama kita ke raksasa gas dimulai dengan misi Pioneer 10 dan 11 pada tahun 1973 dan 1974 masing-masing. Pioneer 10 mencatat sejarah sebagai pesawat luar angkasa pertama yang menjelajahi Jupiter dari dekat. Prestasi ini terjadi pada Desember 1973, diikuti oleh Pioneer 11 sedikit lebih dari setahun kemudian. Pioneer 10 mencapai pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menangkap gambar pertama dari dekat planet tersebut, mengungkap detail yang belum pernah terlihat sebelumnya, seperti awan badai padat yang menyelimuti Jupiter yang tidak terlihat dari bumi. Selain itu, pesawat ini merekam satelit Galilea, Europa, Io,
Callisto, dan Ganymede, sambil mempelajari atmosfernya dan sabuk radiasi intens yang membentang ribuan kilometer di sekitar planet. Misi ini juga mendeteksi medan magnet Jupiter yang sangat besar, begitu luas sehingga bisa mencakup seluruh tata surya kita. Pioneer membawa penemuan penting lainnya. Pengukuran termal mengkonfirmasi bahwa Jupiter sebagian besar terdiri dari cairan dalam komposisinya. Ini menantang klasifikasi tradisional raksasa gas, menyarankan bahwa planet cair mungkin lebih tepat karena interiornya terutama terdiri dari hidrogen metalik cair. Sementara itu, Pioneer 11 mencapai tonggak sejarah lainnya, memperoleh gambar detail pertama dari bintik merah besar, serta merekam wilayah kutub planet dan menangkap pandangan baru Callisto, bulan yang permukaannya sepenuhnya dipenuhi oleh gunung berapi aktif. Voyager 1 dan 2, 1977 dan 1979, pesawat luar angkasa ikonik Voyager yang melanjutkan perjalanan mereka menuju batas tata surya. Area yang lebih jauh juga mendapat manfaat dari gaya gravitasi Jupiter untuk meningkatkan kecepatannya. Voyager 1 memulai pencatatan fotografi planet pada Januari 1979, mencapai titik terdekatnya pada 5 Maret ketika berada pada jarak 349.000 km dari inti Jupiter. Berkat kemampuannya menangkap detail dan jarak yang lebih dekat, pesawat ini dapat melakukan sebagian besar analisis tentang bulan, cincin, medan magnet, radiasi, dan kondisi lingkungan. Selama 2 hari ketika pesawat berada paling dekat dengan raksasa gas tersebut, misi Voyager merevolusi pengetahuan tentang satelit Galilea. Mereka sangat penting untuk mengidentifikasi cincin Jupiter yang sebelumnya tidak terlihat oleh teleskop bumi karena ketipisannya yang ekstrim. Sebelum ekspedisi ini, Saturnus dianggap sebagai satu-satunya planet di tata surya yang dikelilingi oleh cincin asteroid. Probe menangkap gambar-gambar detail pertama dari atmosfer Jupiter, mengkonfirmasi bahwa bintik merah besar merupakan antisiklon yang bergerak berlawanan arah jarum jam. Selain mengungkap badai-badai kecil di dekat yang utama, misi-misi tersebut mengidentifikasi satelit Aristia dan Mattis yang mengorbit bersama cincin-cincin, menjadi bulan-bulan pertama yang ditemukan oleh pesawat ruang angkasa di Jupiter. Bulan ketiga yang ditemukan adalah Phoebe. Bersama-sama, wahana Voyager mendokumentasikan aktivitas vulkanik intens di Io, merekam 9 erupsi yang sedang terjadi, serta bukti-bukti erupsi lain yang terjadi di antara lintasan wahana. Salah satu kejutan adalah deteksi gunung berapi aktif pertama di luar bumi. Di Eropa, ratusan retakan telah dipetakan dan awalnya dikaitkan dengan pergerakan tektonik. Namun, dengan gambar-gambar dari Voyager 2, ditemukan bahwa fraktur-fraktur ini adalah hasil aktivitas geologi bulan tersebut yang memiliki kerak setebal minimal 30 km, terdiri dari lapisan es yang padat. Kini, ada bukti kuat bahwa di bawah lapisan beku ini, Eropa mungkin menyimpan samudra luas air dalam keadaan cair. Ulysses 1992, wahana Ulysses dirancang untuk misi 5 tahun, dengan tujuan menyelidiki kutub utara dan selatan matahari yang saat itu belum terjamah. Wahana ini menjadi salah satu sumber pengetahuan terbesar tentang angin matahari, partikel antar bintang, dan sifat 3 dimensi radiasi matahari, melampaui perkiraan masa pakainya selama 13 tahun, dan mengumpulkan data berharga tentang angin matahari, materi antar bintang, dan siklus aktivitas matahari. Pesawat ruang angkasa ini juga mencapai tonggak teknologi yang luar biasa, seperti manuver propulsi gravitasi yang belum pernah ada sebelumnya di Jupiter untuk meninggalkan bidang eliptika dan mengambil jalur kutubnya mengelilingi sang raja bintang. Segera setelah peluncurannya, Ulysses berangkat menuju Jupiter, mencapai raksasa gas tersebut pada Februari 1992 untuk melakukan asistensi gravitasi. Operasi unik ini menempatkan wahana tersebut pada orbit matahari yang belum pernah dicapai oleh wahana manapun sebelumnya. Pencapaian ini memungkinkan peralatan tersebut lolos dari bidang ekliptika, tempat semua planet mengorbit dengan melintasi kutub selatan matahari pada 1994 dan kutub utara pada 1995, memulai revolusi keduanya mengelilingi matahari. Ulysses kembali mengunjungi kutub selatan pada 2000 dan kutub utara pada tahun berikutnya. Pada periode tersebut, matahari berada dekat puncak siklus aktivitas 11 tahunnya. Wahana tersebut kemudian kembali ke orbit Jupiter pada fase terpanjang perjalanan heksagonalnya mengelilingi bintang. Misi ini diakhiri pada 30 Juni 2009 ketika wahana dinonaktifkan dari jarak jauh, tidak mampu melanjutkan penelitian relevan akibat habisnya generator termonuklirnya Galileo 1995. Hingga saat ini, Galileo tetap menjadi satu-satunya misi luar angkasa yang menembus lapisan terdalam Jupiter. Sepanjang perjalanannya, ia mengumpulkan data luas tentang planet dan sistemnya.
Namun, jangkauannya dibatasi oleh kegagalan pembukaan antena pemancar wahana. Momen bersejarah, selama 8 tahun, misi ini melakukan banyak pendekatan ke semua satelit Galilean, termasuk Amalthea, menjadi yang pertama dalam pencapaian ini. Sebagian ia merekam efek dampak komet Shoemaker-Levy 9. Saat mendekati Jupiter pada 1994, wahana Galileo mengirimkan informasi tentang atmosfer raksasa gas tersebut pada Desember 1995. Pada tahun yang sama, modul pendaratan diluncurkan oleh Galileo, menyelam ke lapisan gas planet pada 7 Desember. Menghadapi gaya gravitasi ekstrim, wahana akhirnya hancur oleh kombinasi mematikan tekanan dan panas planet. Setelah menempuh 150 km di atmosfer dan mengumpulkan data selama 57,6 menit, peralatan tersebut menghadapi kondisi 22 kali lebih intens daripada di bumi. Terpapar suhu 153 derajat Celcius, diduga wahana tersebut mencair dan kemudian menguap, terurai menjadi partikel mikroskopis. Tahun-tahun kemudian, Galileo sendiri mengalami akhir serupa, namun lebih mendadak, dengan sengaja dihancurkan ke planet pada kecepatan 50 km/s. Tindakan pencegahan untuk menghindari jatuhnya di Eropa dan berpotensi mencemari bulan dengan residu bumi. Di antara penemuan revolusioner Galileo yang menonjol adalah identifikasi pionir awan amonia di atmosfer planet lain. Formasi ini muncul ketika material dari lapisan dalam mengembun menjadi kristal es dan amonia. Misi ini juga membuktikan vulkanisme ekstrem Io yang aktivitasnya 100 kali lebih besar daripada bumi, memberikan gambaran tentang bagaimana masa lalu geologis planet kita mungkin terjadi. Di bulan yang sama, wahana ini menangkap fenomena plasma atmosfer yang menghasilkan pelepasan listrik mirip dengan petir di bumi, tetapi dengan besaran ribuan kali lebih kuat. Pencapaian lain adalah konfirmasi keberadaan samudra di bawah permukaan Eropa, serta deteksi pertama kali medan magnet kuat di sekitar satelit, suatu karakteristik yang sebelumnya dianggap tidak mungkin untuk benda langit jenis ini. Galileo juga mengumpulkan bukti medan magnet yang menunjukkan adanya lautan asin di bawah kerak es Eropa, Ganymedes, dan Callisto, serta eksosfer tipis yang menyelubungi ketiga bulan tersebut. Temuan ini memperkuat hipotesis bahwa satelit-satelit ini mungkin tidak hanya mengandung air dalam bentuk cair, tetapi juga lingkungan yang berpotensi layak huni. Pada tahun 2000, Cassini-Huygens dalam perjalanan menuju Saturnus melakukan penerbangan lintas dekat Jupiter. Wahana Cassini-Huygens mendekati Jupiter, menangkap beberapa gambar planet paling tajam yang pernah diperoleh saat itu. Salah satu sorotan besar misi ini diumumkan pada 6 Maret 2003. Terkait dinamika atmosfer Jupiter, diamati pergantian antara pita gelap dan zona terang di atmosfernya. Selama beberapa dekade, para peneliti mengira bahwa area terang dengan awan keputihannya sesuai dengan wilayah kenaikan atmosfer mirip dengan fenomena di bumi. Namun data Cassini-Huygens mengungkapkan bahwa sel-sel badai terisolasi muncul di awan putih terang ini, struktur yang terlalu kecil untuk dideteksi dari bumi. Selama melintas di Jupiter pada tahun 2007 dalam perjalanan menuju Pluto, New Horizons menggunakan planet ini untuk bantuan gravitasi. Memanfaatkan pendekatan ini, wahana ini melakukan pengamatan mendetail terhadap bulan-bulan bagian dalam, terutama Amalthea menyelidiki gunung berapi di Io dan memeriksa satelit-satelit Galilean, serta bulan-bulan lain seperti Himalaya dan Elara. Wahana antariksa itu juga menganalisis bintik merah kecil, magnetosfer, dan sistem cincin yang tipis, serta menangkap gambar inframerah yang memberikan wawasan baru tentang atmosfer Jupiter. Juno 2011, misi terbaru yang mencapai Jupiter adalah Juno, dirancang untuk menyelidiki atmosfer, asal-usul, struktur, dan evolusi planet dalam konteks tata surya, dengan tujuan untuk mengungkap proses pembentukannya. Tujuan utamanya meliputi pemetaan medan gravitasi dan magnetik, studi tentang aurora dan magnetosfer Jupiter. Wahana ini juga mencari petunjuk tentang pembentukan planet, kemungkinan adanya inti berair, komposisi atmosfer, dan angin ekstrim yang dapat mencapai kecepatan 618 km/jam. 3 selap mempam input mph. Saat ini, Juno mempertahankan orbit yang stabil di sekitar Jupiter, dirancang secara strategis untuk meminimalkan paparan radiasi intens dari raksasa gas tersebut dengan harapan dapat beroperasi setidaknya 6 tahun lagi. Setelah menyelesaikan misinya, Juno akan mengalami nasib yang mirip dengan Galileo, tabrakan terencana dengan Jupiter. Prosedur ini diperlukan untuk mencegah kontaminasi satelit seperti Europa, yang menurut penelitian mungkin mengandung air di bawah permukaannya. Ekspedisi mendatang ke sistem Jupiter tidak akan berfokus pada planet itu sendiri, melainkan pada bulan-bulannya yang menarik. ESA, Badan Antariksa Eropa, telah mempersiapkan misi bernama JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, dengan peluncuran direncanakan pada April tahun ini. Tujuan utamanya adalah menyelidiki secara mendalam raksasa gas
tersebut dan 3 bulan samudra utamanya, Ganymede, Callisto, dan Europa, menggunakan instrumen canggih untuk mendeteksi senyawa organik secara remote. Tujuan ekspedisi adalah untuk menganalisis satelit-satelit ini sebagai benda planet dan habitat potensial yang bisa menjadi lokasi kolonisasi manusia di masa depan.